Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Jawa Vlog. Gimana kabarnya semua? Semoga kalian sehat dan sehat semua. Dalam video ini aku mau membahas tentang gimana dan bagaimana memilih agent yang bisa membantu kita pergi ke Amerika secara tepat, dan agent mana aja yang bisa dipercaya untuk membantu kita biar kita tidak merasa ketipu, begitu ya. Nah, begini, dari beberapa pengalaman teman ya, itu dan timbul pertanyaan ya, apakah saya harus pakai agent atau harus saya secara mandiri? Ada pertanyaan begitu. Oke, saya jawab pertanyaan ini begini. Ya memang ya, kalau kita belum pernah atau bepergian ke luar negeri, kita masih bingung, masih gimana, tidak tahu lah gimana ya, namanya belum pernah ya kan. Begini, agent yang baik ya, agent yang baik itu akan melihat situasi Anda untuk pertama kali. Dia tidak akan pernah janji, oh ya pasti kalian bisa lolos atau gimana, karena masalah lolos ke luar negeri atau cari visa ke luar negeri itu tidak ada yang bisa pastikan, meskipun ada guideline-nya. Itu banyak hal-hal yang bisa menjatuhkan kita waktu kita interview, dan kadang tanpa kita duga ternyata kita bisa lolos begitu. And then tentang agent ya. Agent yang baik ya, seperti itu tadi ya, tahu lihat situasi kita, and then dia akan ngatur, mereka itu akan ngatur apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan jika kita ingin maju cari visa ke Amerika. Itu tergantung dari rekor perjalanan kita, misalkan pernah kemana saja, atau memang betul-betul blong, bisa kita blong, kita belum pernah keluar negeri, kita memang ingin pergi ke Amerika ya kan, di situ. And then kedua, aku pesan jangan pernah percaya pada agent yang bilang, oh aku temanin nanti ke Amerika, aku temanin, kita bisa bersama-sama begitu, dan dia karena and then kita percaya, oh kita ditemani ya kan, when in the reality ya mungkin dia menemani Anda pergi ke sini waktu di pesawat ya kan. Tapi seperti halnya waktu di Indo, agent ini juga tidak bisa menemani Anda cari waktu interview. Waktu interview itu juga kalian maju sendiri, tidak bisa mereka itu menemani. And then seperti halnya di waktu datang ke sini di pesawat itu ya, mungkin kalau memang salah satu anggota agent itu ingin pergi ke sini dengan Anda, memang di pesawat mungkin Anda bisa bersama ya kan. Tapi nanti begitu Anda turun dari pesawat itu beda. Kalau agent Anda itu memang udah American citizen atau pemegang green card, itu jalur mereka itu beda dengan jalur Anda yang sebagai visitor. Jadi apa yang agent bilang menemani Anda itu bullshit. Aku bilang begitu, sorry kalau aku swear ya, itu bohong gitu. Artinya Anda tetap aja sendiri waktu Anda menghadapi imigrasi di airport begitu. Dan itu penting di situ, itu jangan dianggap tidak penting, karena Anda salah menjawab
anda salah bertindak ataupun Anda mencurigakan, itu bisa tamat riwayat Anda di situ. Misalkan mereka curiga, Anda kurang meyakinkan sampai Anda ditarik ke office imigrasi di airport, di interview lagi. Kalau Anda gagal, Anda bisa dipulangkan. Artinya apa? Kalau Anda sampai di airport sini dipulangkan, itu artinya biaya yang pernah Anda keluarkan itu artinya lebih besar, dan kehilangan Anda artinya juga lebih besar daripada waktu Anda masih ditolak di Indo. Gitu. Kalau waktu Anda masih ditolak di Indo, ya kan, pasti cuma berapa sih ya, biaya $160 2.500.000 paling enggak. And then itu cuman itu uang yang hilang dari Anda. Tapi kalau udah sampai sini artinya Anda udah beli tiket pesawat, udah uang yang awal itu artinya kehilangan Anda itu lebih besar. Makanya hati-hati tentang hal itu. Oke. Dan ada lagi pertanyaan, haruskah saya ikut tour atau ikut mandiri? Ya, itu tergantung Anda sebenarnya ya. Memang kalau tour kan jelas, biasanya kalau Anda tour ke sini ya, itu jelas agent atau travel tour Anda itu udah ngatur itinerary semuanya ya kan. Bagaimanapun juga mereka ngatur, of course mereka juga Anda harus membayar ekstra. Itu tidak ada salahnya kalau memang Anda kurang yakin dengan tujuan Anda sendiri ke sini. Ikut tour itu is the best. Ikut tour itu is paling saya sarankan kalau memang Anda kurang yakin tentang tujuannya kemana, nanti gimana ya kan. Tapi kalau Anda udah biasa keluar negeri ya, sebenarnya secara mandiri itu lebih hemat biaya memang. Tapi ya yang seperti aku bilang dulu ya, kalau Anda pergi sendiri pastikan Anda tahu tujuan. Yakinkan tahu tujuan kemana Anda akan pergi. Ya. Karena yaitu kita untuk menghindari pertanyaan itu tadi, sebenarnya cuma ada 2 pertanyaan itu waktu di bandara itu, biasanya cuma ada 2. Kalau kalian turis ya, ini dari pengalaman teman-teman yang masuk ya kan, either apa yang tujuan Anda datang ke Amerika, bisnis atau liburan, for business or for pleasure, itu doang. Pertanyaan itu doang. And then mereka akan melihat kadang melihat untuk misalkan dan untuk bisnis itu ya mereka juga melihat gimana keadaanmu, apa cara berpakaian atau gimana itu. And then kalau Anda sebagai turis, kadang kalau mereka curiga, mereka akan tanya uang berapa yang kamu bawa, kemana tujuan kalian selama mau tinggal di Amerika, itu tujuan kalian itu kemana, mau pergi kemana saja. Itu ya pastikan jangan sampai aku tidak tahu, aku ingin cuma lihat Amerika itu luas. Pastikan itu spesifik mungkin, jadi mereka akan kamu kan welcome to Amerika ya. Begitu kalian udah dapat pergi ke bea cukai, ambil itu luggage, your luggage di daerah ada luggage-nya ya, khusus keluar bea cukai, Anda udah lolos gitu. Kalau sebagai turis kan Pandi pasti Anda udah siapkan kan pergi ke hotel ya, pergi aja ke hotel tujuan kalian pertama, and then kalau memang kalian punya ada teman yang jemput dari bandara, di luar bandara. Kalau tidak ada teman yang jemput dari situ ya pergi ke hotel, atau teman Anda nanti
jemput dari hotel itu lebih aman gitu. Karena Amerika itu luas ya, Amerika itu besar, and then ya pasti untuk yang Anda pertama kali ke sini itu bingung. Saya aja yang udah keluar masuk ya, itu kadang di bandara itu bingung, masih bingung, and then apalagi orang yang pertama, and then but the thing is saya bikin yakin ya, Amerika itu aman, so jangan khawatir Anda dirampok di bandara atau itu enggak ada ya, so aman. Amerika itu aman, safe place man, safe place. And then begitu juga kalau Anda udah keluar itu akan aman. Oke. Well, ngelantur ya. Ini ngelantur kemana aku ceritanya sampai ngelantur ke situ. And then aku kembali lagi kepada agen-agen tadi ya. So jangan mudah percaya saya ya cuman berbagi pengalaman agar Anda tidak ketipu. Bagaimana juga ya, semua orang ingin uang, semua orang, siapa yang nggak ingin uang, tapi kalau kita hati-hati, karena juga banyak penipuan, meskipun dia bilang oh aku agen, aku orang bule atau suamiku orang bule atau apa, itu uang tetap uang, bagaimanapun juga, kalau udah ketipu itu juga bisa ketipu, dan keep in your mind, meskipun Anda pakai agen atau pakai Anda secara mandiri, semua kesempatan Anda itu 50-50. Artinya tidak bisa Anda digaranti 100% Anda lolos dapat visa dan Anda lolos sampai bisa masuk Amerika. Semua itu think positively, 50-50. So, toh begini ya, ibaratkan semua ini memang berisiko ya, maksudnya kayak gambling, kalau Anda tidak dapat visa, coba lagi kan, toh cuma bayar 2,5 juta ya kan, itu aja kayak yang golengan lagi, and then maju lagi tahun depan atau gimana, just keep trying, so anyway, segini aja video pendek saya ya. Terima kasih bagi teman yang udah subscribe, dan terima kasih kalian udah menonton. Anyway, kalau Anda punya masukan, just tulis kolom di bawah, atau ada pertanyaan, tulis kolom di bawah. Dan kalau saya bisa membantu, saya kasih bantu atau bimbingan gratis. Saya cuma berbagi pengalaman saya sendiri ya di sini. Kalaupun ada manfaatnya juga ikut bersyukur dan terima kasih atas supportnya. Anyway, thank you so much for watching, and sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.